Kita akan ziarah ke makam wali-wali yang ada di Tarim sana. Imam Abdurrahman Ad-Daibai nggak kenal Tarim sebagai kota suci para wali, nggak ada catatannya. Ibnu Samurah dalam kitab Tobaqat Fuqahail Yaman juga, ulama Tarim itu nggak ada dari kalangan Pahlawi. Padahal beliau hidup pada abad 6 Hijriyah. Nggak tercatat di sini. Al-Faqihil Muqaddam di Tobaqat Fuqahail Yaman. Tobaqat Fuqahail Yaman, ya. As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk, Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, Tobaqat Sulaha il Yaman, Tobaqatul Khawas al-Sudqi wal Ikhlas, dan ditambah kitab Nasrul Mahasinil Yamaniyah fi Khasaisil Yaman wa Nasabil Qahtaniyah. Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau ada orang yang mengada-ada itu berdasarkan sumber dari internal Pahlawi. Gus Haji Jazuli Maha. Rumah Habib Al-Kaimi ada di Sidratul Muntahabib. Gus Haji Jazuli, matur suwun, terima kasih. Gus Haji Jazuli ini termasuk orang yang tidak taklid buta. Ya. Beliau adalah seorang pejuang yang benar-benar membela kebenaran, tidak membela gurunya. Guru beliau sendiri itu dari Dalwa. Bahkan saya tadi ya sore itu berhubungan dengan Kiai Beni Subhan yang mengkritisi hadis maudhu yang selalu disampaikan oleh Mas Segaf bin Hasan Baharun, rektor Dalwa, sekelas rektor yang memiliki gelar doktor dan magister hukum Islam, kualitasnya sangat rendah sekali. mohon maaf. Jadi kalau nanti adu data, sekelas magister hukum Islam sekalipun atau doktor atau rektor sekalipun kalah. Tak preteli semua, aduh, memalukan, terlalu. Lewat hadis maudhu ya, hadis palsu diangkat ke publik, dibuat untuk mengagungkan klannya, untuk mengakui Habib itu dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, sampai menyerahkan, menolong, memberikan hadiah atau pemberian apapun yang berharga kepada habaib itu adalah sebuah amalan yang sangat besar yang akan dibalas langsung oleh Kanjeng Nabi. Ada hadis itu bukan hadis. Jadi Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini juga ya seorang mu'arrikh ya, ahli sejarah. Padahal beliau hidup pada abad 9 dan 10 ya, muasir dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya. Harusnya kan ya mengenal nama-nama orang terkenal di antara Habib Alawi itu. Bani Al-Hadal ada yang beliau cantumkan, tetapi kalau dari Ba'alawi atau Bani Jadid atau Bani Basri itu enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan mengulas dari sisi tracking atau pelacaan, penelusuran, dan penelitian yang kami lakukan tentang keberadaan dari marga Ba'alawi yang ada di Hadromi dan pada wilayah Yaman secara keseluruhan, dengan melalui kitab karya dari Imam Ad-Daibai sendiri, yakni kitab Nasrul Mahasin Al-Yamaniyah fi Khasaisil Yaman wa Nasabil Qahtaniyah. Kitab ini sudah kami bagikan kepada panjenengan semua, bisa panjenengan download ataupun mutolaah, dibuka saja di haizin.com di bawah video kita. Ini adalah kitab sejarah dari karya Imam Ad-Daibai, Syekh atau Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai atau Ad-Daibai. Beliau dilahirkan pada tahun
1461 Masehi dan wafat pada tahun 1537 Masehi. Kalau Hijriahnya 866 Hijriah, wafatnya 944 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 79 tahun. Tidak hanya beliau seorang penyair ya, seorang Sunni Syafi'i ya, seorang tokoh, begitu juga beliau seorang mu'arikh, ahli sejarah Yaman, dan seorang muhadis atau ahli hadis. Banyak yang mengambil ilmu hadis dari beliaunya. Jika dihitung angka masa hidupnya dengan tahun di mana tokoh-tokoh Ba'alawi, khususnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, begitu juga Imam At-Tahawi, Imam Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi, ya, muasir, sezaman, walaupun lokasinya berjauhan. Dari Zabid kota ke Tarim itu perkiraan 900 kilometeran. Berarti ya dari Banyuwangi ke antara Cirebon Jakartaan ya, 900 kilometeran. Ini menandakan bahwa Imam Abdurrahman Ad-Daibai tidak menulis ya tokoh-tokoh terkenal, ahli fikih kah, ahli hadis kah, ahli tasawuf kah dari kalangan Ba'alawi. Nanti panjenengan bisa baca sendiri. Berarti kemasyhuran, keterkenalan, kepopuleran ya klan Ba'alawi itu tidak sejak lama, alias hanya pada setelah abad ke-9 Hijriah. Ya lebih kuat-kuatnya ya abad 11, 12, 13 Hijriah. Sebelumnya enggak. Seperti apa yang dituliskan dalam kitab Jamul Latif itu ya, setelah abad 8. Gelar Al-Aidarus, As-Saqaf, Al-Habsyi, ya, Ba'abud, ya. Terus marga-marga Basaudan dan lain sebagainya itu hanya diberlakukan setelah abad 8 itu. Jadi tidak surah wal istifadhah sejak awal. Dan bahkan di dalam kitab Nasrul Mahasin Al-Yamaniyah ini, ketika beliau Imam Ad-Daibai mencatat nama-nama para wali ya, orang-orang yang hidup sebelumnya ya, tidak ada satupun dari kalangan Ba'alawi yang dicatatnya. Tetapi di Muqaddimah kitab Nasrul Mahasin ini oleh Ahmad Ratib Hamush, ya, ini seorang doktor ya, yang mensyarahi kitab Nasrul Mahasin ini dengan nama Nasrul La'ali As-Saniyah fi Nasril Mahasinil Al-Yamaniyah sebenarnya. Ini kitab dicetak pada tahun 1990-an Masehi di Damaskus, Suriah, dan di Beirut, Lebanon atau Lebanon. Jadi kitab ini menjadi bukti bahwa Syekh Ad-Daibai itu tidak ada sangkut paut ya, mengakui tentang keberadaan dari para pembesar penggede Ba'alawi dan tidak mengenal nama Al-Faqihil Muqaddam misalkan Muhammad bin Ali Ba'alawi misalkan. Cuma ada di halaman 40, nanti panjenengan semua bisa lihat bahwa memang ada sebagian dari marga Al-Aidrus yang pernah menjadi gurunya. Ini menurut penyalin kitab ini, tapi tidak secara langsung dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Halaman 40, Syekh bin Abdullah Al-Aidrus. Jadi Abdullah Al-Aidrus itu saudaranya Ali, pengarang Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Abdullah Al-Aidrus
bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahib Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Wahwa walidu mu'alif kitab Tarikhun Nur Tarikh An-Nur Safir. Ya, kita pernah membedah kitab sejarah An-Nur Safir ya. An-Nur Safir kan karya dari orang tuanya Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah lagi Al-Aidrus dari marga Al-Aitarus atau Al-Aidrus ya. Ya. Yang bernama kitab An-Nur Safir. Tetapi isinya tidak ilmiah ya, ada penyelewengan di dalamnya, yakni ada kehalusinasian, kehaluan, khurafat-khurafatan di dalamnya. Tidak semuanya, tapi ada khurafat di dalamnya. Disebutkan di sini halaman 40, nanti panjenengan buka bersama. Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus wa huwa walidu mu'allif. Habib Syekh inilah orang tuanya pengarang kitab sejarah An-Nur Safir. Wa fihi yaqul, di dalam kitab Tarikh Nur Safir itu Habib Syekh mengatakan bahwa wajtama'a bihi bibnid daiba atau tiba ya. yakni orang tuanya pengarang kitab sejarah An-Nur Safir yang ini bernama Habib Syekh itu pernah berkumpul dengan Imam Abdurrahman Ad-Daibai di kota Zabid pada tahun 942, mohon maaf, dan pernah mengambil ilmu darinya. Wa akhudha anhu, tapi wahwa faqihun yamaniyun. Habib Syekh bin Abdullah, orang tuanya pengarang kitab An-Nur Safir itu faqihun Yamani, seorang yang cerdas di Yaman, tetapi dilahirkan di Tarim min biladi Hadramaut dan wadakhol al-Hindi, masuk ke negara India pada tahun 958 fa'aqoma biha, dan mukim di India. Jadi kalau memang Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini ada bagian dari darah India, itu ya memang nggak salah. Ada sebagian dari sejarawan Indonesia yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh orang-orang India, itu ya ada sedikit kebenarannya. Ya karena memang dari India itulah transitnya para dai-dai dari Timur Tengah. Jadi misalkan kayak imamah ya, kupluk yang dipakai Habib itu rata-rata seperti kaum Syekh, dan diantaranya kaum Syekh yang ada di India itu ya seperti kasta-kasta ya, sama ada kasta Brahmana tertinggi, Ksatria kedua, lalu Waisa, ada Sudra, dan bahkan ada Paria atau Dalitnya juga. Jadi disebutkan di sini, tapi yang menyebutkan ini bukan Imam Abdurrahman Ad-Daibai sendiri, tetapi oleh penyalinnya, yakni Ahmad Ratib Hamush, seorang doktor ya, dari Suriah. Terus waktu wufiyah fi Ahmad Abad, meninggalnya Habib Syekh ini meninggal di Ahmad Abad di Bilhindi, di tanah India. Wa min kutubihi al-Yaqdun Nabawi, begitu juga Habib Syekh ini punya karya kitab, yakni Al-Uqadun Nabawi Wasiril Mustafawi, yakni kitab Al-Uqadun Nabawi Wasiril Mustafawi wa ghairihi, dan lainnya. Hanya ini yang disebutkan. Tetapi ketika kita masuk ke inti dari kitab Nasrul Mahasin, karya dari Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini, tidak kita jumpai nama-nama dari Habaib Ba'alawi. Padahal seharusnya ya keterkenalan, kesuruh, dan istifadhan Ba'alawi yang ada di Yaman itu bisa terdengar sampai jarak antara 700 kilometeran. Jadi antara Maulid Ad-Daibai ini dengan kitab Nasrul Mahasin ini sama-sama satu pengarangnya. Jadi tidak percaya ya, tidak ada. Ya di sini hanya disebutkan seorang faqih minal Yaman, seorang yang cerdas dari Yaman, dilahirkan di Tarim, ini Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aitarus atau Al-Aidrus itu.
Jadi kalau ada perampasan ya, qasidah-qasidah itu jelas tidak masuk akal. Karya Imam Abdurrahman At-Taibai kok malah dirampas menjadi milik dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang beda masanya. Kan jelas tidak sesuai ya. Ini dibuat-buat sendiri. Ini merampas. Dan Imam At-Taibai sendiri ya tidak pernah mengakui, di dalam kitabnya ini nggak ada As-Syarif, As-Sayyid dari marga-marga Ba'alawi. Dan di halaman 100 fasal al-awliya'u fil Yaman wal ulama'ul akhyar wal fudola'ul abror fihi. Dicatat semua, nggak ada. Jangan nanti baca sendiri, dikira nanti saya menfitnah. Wa amma fi zuhuri wa amma man zuhara fihi minal awliya faminhum al-Khidir. Bahkan Nabi Khidir itu dicatat. Balya Ibnu Mulkan itu dicatat di sini. Balya Ibnu Mulkan oleh Imam Abdurrahman At-Taibai itu dicatat di sini. Jadi wahwa al-Khidir bin Mulkan bin Yaqdhan bin Hud wa qad ikhtalafa al-ulama hal huwa nabiyyun am waliyun. Nah, ini nanti jangan baca sendiri. Bagus ini. Bagus. Beliau Imam Abdurrahman At-Taibai ini seorang ulama mazhab Syafi'i. Cuma kadang-kadang kita ini ya tidak boleh ya satu madhab saja. Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ya di antara 4 madhab itu. Seperti misalkan bagi walatul amri, misalkan bagi pemimpin di satu wilayah Islam yang menerapkan syariat Islam. Kalau menurut madhab Syafi'i harus membunuhi ya, orang-orang yang meninggalkan sholat atas alasan kaselan atau malasan. Ya mati semua nanti. Dipateni kabeh. Jadi kita harus bisa membedakan mana kalimat kotel yang bermakna membunuh dan memerangi atau membenci. Jadi beda, kadang-kadang itu disamakan. Kotel membunuh belum tentu, tergantung siake kalam. Tergantung penerapan dan letak posisi kalimat itu berada dengan kalimat sebelum dan setelahnya. Jadi kotel itu tidak murni memiliki arti membunuh saja yang enggak. Jadi jangan baca sendiri nanti. Halaman 100 sampai 101 dan seterusnya. Ini ada keterangan yang ahli tasawuf juga dicatat. Tapi nggak ada catatan satupun ya dari marga Ba'alawi yang terkenal itu. Bahkan yang diklaim ya termasuk Syekh Abdul Ghais bin Jamil, yaitu terkenal, Syekh Ahmad bin Ja'ad, ya, Ibnul Ghorib, Syekh Ahmad bin Olwan, Sufyan al-Yamani, seperti dicatat semua. Bahkan dari marga Al-Ahdal itu malah ada Syekh Ali Al-Ahdal di daerah Murawa'ah, ya. Abdul Ghais bin Jamil fi Bait Atha di daerah Bait Atha, Syekh Abu Bakar Al-Hikami, ya. Fakir Muhammad Al-Bajali, macam-macam. Nggak ada kok terangan Syekh Abdurrahman As-Sekaf, nggak ada. Ya. Atau Muhammad Maulad Dawileh, nggak ada. Atau wa minhum al-faqihil muqaddam, ya nggak ada. Nggak ada. Dan jangan nanti kalau ada ya, oh kiai ini kurang mutola'ah, ya silahkan hubungi saya. Nggak ada. Dari hampir 300 halaman sejak dari muqaddimah oleh penyalinnya ya, itu saya cari-cari, saya mutola'ah itu nggak ketemu. Bahkan di sini juga ada keterangan tentang mempelajari ilmu nasab. Ya karena memang Imam Abdurrahman At-Taibai ini seorang mu'arrikh, hampir sama seperti sekelas pengarang As-Suluk ya, Al-Janadi ya. Hampir sama seperti Abdurrahman Al-Ahdal ya. Seperti pengarang kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman ya. Dan lain-lain yang berasal dari wilayah Yaman. Dari Zabid itu Yaman. Cuma tidak termasuk Yaman Utara. Kalau pembagiannya itu kan ya baru-baru saja lah. Ya baru-baru saja, tidak sejak lama. Jadi kalau ada catatan Nabi kita tentang Yaman itu tidak termasuk Hadramaut. Hadramaut beda. Jadi nanti kita sinkronkan bersama dengan kitab Dibaan yang kita baca selama ini. Jadi kalau ada orang yang menuduh saya enggak NO, oh saya itu dapat pelajaran ini dari ya keluarga saya sendiri ya.
Dibaan Berzanjinan, Sorfil Anaman, Azaban, Nazuman, dan bahkan lagu-lagunya pun bervariasi ya. Nanti panjenengan bisa menirunya, mempraktekannya pada waktu membaca Maulid Ad-Daibai di masjid panjenengan semua di malam Jumat atau acara-acara tingkepan. Gus Haji Jazuli rumah Habib Al-Kaimi ada di Sidratul Muntaha Habib. Gus Haji Jazuli matur suwun, terima kasih. Gus Haji Jazuli ini termasuk orang yang tidak taklid buta. Ya. Beliau adalah seorang pejuang yang benar-benar membela kebenaran, tidak membela gurunya. Guru beliau sendiri itu dari Dalwa. Bahkan saya tadi ya sore itu berhubungan dengan Kiai Beni Subhan yang mengkritisi hadis maudhu yang selalu disampaikan oleh Mas Segaf bin Hasan Baharun, rektor Dalwa, sekelas rektor yang memiliki gelar doktor dan magister hukum Islam, kualitasnya sangat rendah sekali. Mohon maaf. Jadi kalau nanti adu data, sekelas magister hukum Islam sekalipun atau doktor atau rektor sekalipun kalah. Tak preteli semua, aduh, memalukan, terlalu. Lewat hadis maudhu ya, hadis palsu diangkat ke publik, dibuat untuk mengagungkan klannya, untuk mengakui Habib itu dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, sampai menyerahkan, menolong, memberikan hadiah atau pemberian apapun yang berharga kepada habaib itu adalah sebuah amalan yang sangat besar yang akan dibalas langsung oleh Kanjeng Nabi. Ada hadis, itu bukan hadis. Katanya klannya hafal 7 juta hadis, itu bukan hadis Kang Mas. Jadi Gus Aziz Jazuli ini seorang ulama yang tidak taklid buta, seorang ulama Banten yang aslinya dari Jawa Tengah Gerobokan, tapi benar-benar membela kebenaran. Nggih, terima kasih Gus Aziz Jazuli. Nggih, matur suwun, terima kasih jenengan tertawai saya, nggak apa-apa. Jadi begitu, jenengan simak sendirilah, sejak lama hadis-hadis palsu itu disampaikan oleh mereka. Gak takut-takutnya dengan Nabi kita, padahal diancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bukan ulama yai. Ulama itu orang yang berilmu. Bahkan saya sendiri kadang jika saya kurang mengerti tentang kalimah-kalimah tertentu, saya juga akan bertanya kepada beliaunya, Gus Aziz Jazuli. Nanti saya tidak pernah malu dengan siapapun. Yang adik kelas saya, adik jauh dari saya pun saya akan bertanya. Karena saya adalah orang yang gila ilmu, pengetahuan. Saya untuk orang yang majdub, gila ilmu. Seperti kitab Nasrul Mahasin ya, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan seperti semangatnya Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini, saya juga akan menirunya. Sampai saya buru, saya tracking kemana-mana. Saya tidak malu untuk jadi peminta-minta. Dalam hal ilmu loh ya, saya akan meminta, gak gengsi saya. Jadi termasuk Gus Aziz Jazuli ini orang yang sangat hebat. Ya ulama warathatul anbiya, karena membela kebenaran. Beda dengan ulama-ulama yang sudah memiliki nama besar atau menduduki mustasyar di KNU-an ya. Begitu juga di MUI atau Muhammadiyah, nggak berani mengingatkan habib-habib yang menggunakan hadis-hadis maudhu itu. Hadis palsu kok berani-beraninya disampaikan itu, bagaimana itu loh, menyesatkan umat. Halu, sekelas magister hukum Islam saja bisa halu, sekelas rektor saja bisa halu dari kalangan mereka. Mohon maaf. Jadi ini ada fakta datanya. Ya, kalau nggak ada saya nggak berani mengungkapnya. Oke. Jadi Maulid Ad-Daibai ini ya sama pengarangnya ya, yakni Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Ad-Daibai ya boleh, Ad-Daibai juga boleh. Misalkan Al-Jilani juga boleh, Al-Jailani, Al-Kailani juga boleh. Ya, tulisannya yang ngono gitu. Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya ini kan
selingan ya, biar mosok tegang terus kan nggak enak. Ini ngaji kan ada selingan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah, ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Lagu pertama ya, ini sudah kami bagikan kepada panjenengan semua. Lagu pertama. Lagu kedua, ya Allah ya Rabbi, tambahi Allah, sholli ala Muhammad, nggak ditambahi Allah nggak apa-apa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi. Lagu kedua. Ini sebenarnya yang pas menyampaikan itu Syarif Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Harusnya kalau saya ini kan ya cuma membantu beliaunya. Lagu kedua. Sekarang lagu ketiga. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagunya hampir sama seperti ya Rasulullah, podok. Lagu ketiga. Sekarang lagu keempat. Seperti lagu Banyuwangian Kelangan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru, ya Rabbi taghshana binuri, ya Rabbi khifdhanak wa amanak, khifdhanak wa amanak, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gus Aziz Jazuli LCMH. Lagu yang pertama. Okay. Lagu yang pertama itu yang biasa dilakuin di kampung-kampung di zaman dulu ya, nggih, leres. Nggih, Romo Kiai Haji Agus Jazuli nggih, biar cantik kampung-kampungan gitu nggih. Nanti kadang-kadang ya ini kan lagu 4 saja lah nggih. Banyak sebenarnya ini. Lagu ya genrenya itu banyak, terserah lagu yang cocok itu yang mana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Lagu kelima. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi nakhtim bil musyafa', ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jadi 5 lagu saja. Kalau ya Rasulullah ini yuqra'u qoblal maulid, sudah kemarin sudah kami sampaikan, lagunya bebas, yang penting nggak fals gitu saja. Nggih. Bisa lagu seperti lagu Nusantara, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya, dan seterusnya. Nggih. Terserah, lagunya banyak. Ini bagian daripada karya Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman At-Taibai. Jangan salah, ketika kita menerima informasi, nanti kalau Maulid At-Taibai ini tidak ada beredar di Indonesia ini, maka akan diganti menjadi kitab karya dari Muhyiddin
Ba'alawi, dan Ba'alawinya sendiri Diwan Al-Imam Al-Haddad seperti yang kami sampaikan ke panjenengan semua kemarin malam itu. Jadi kembali ke kitab Nasrul Mahasin karya Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Jadi beliau tidak mengakui tidak ada. Padahal beliau seorang yang berada ya di daerah sana sendiri gitu. Jadi tidak jauh dari Tarim lah ya. Zabit Tarim itu ya kalau perbatasannya ya cuma 750 kilometeran lah ya. Ya kalau dari Surabaya ke Pati itu 300 kilometer, ke Semarang 400, Pekalongan ya antara Surabaya Pekalongan Brebes itulah ya. Masa nggak mendengar dulu walaupun nggak ada telepon kan mesti wong ini seluruh wilayah Yaman ya bahkan sampai Oman ya itu sudah tercatat semua. Di sini nggak ada. Ini ada bani-bani semua, nggak ada bani Alawi. Al-Babur Rabi fi dzikri butuni Qahtan. Jadi dari marga Qahtan, dari keturunannya Qahtan, Imam Abdurrahman Ad-Daibai itu. Wa masakinihim fil Yaman wasyam wa ghairihima minal buldan wa bayani qabail Khimyar wa Kahlan. Jadi Bani Khimyar juga disebutkan di sini semua. Jadi Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini juga ya seorang mu'arrikh ya, ahli sejarah. Padahal beliau hidup pada abad 9 dan 10 ya, muasir dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya. Harusnya kan ya mengenal nama-nama orang terkenal di antara Habib Alawi itu. Bani Al-Hadal ada yang beliau cantumkan, tetapi kalau dari Ba'alawi atau Bani Jadid atau Bani Basri itu enggak ada. Ini dari Imam Madzhab Syafi'i. Jadi nanti jenengan buka sendiri, jenengan teruskan. Ini ada bab yang ke-7 fi dzikri halaman 203 ya. Fi dzikri wasobi wa man fihi fi dzikri wisab wa man fihi minal qabail wal ma'rufin wal ulama'i was-sholihin. Ini ada keterangan tentang tasamuk ya, mendengar secara kepopuleran ya, tentang misalkan Ba'alawi. Tapi sini nggak menyerangkan tentang Ba'alawi. Fi jawazih kayatin nasabi bitasamu. Misalkan jika dirunut secara pas itu keturunan orang Yaman itu apakah asli keturunan Nabi Hud, Nabi Soleh misalkan, Nabi Handolah atau mana ya belum tentu bisa dilacak secara akurat. Karena memang manusia itu kebanyakan meyakini bahwa seluruh penduduk di bumi ini, seluruh umat manusia itu berasal dari Nabi Adam yang satu. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha itu. Tapi sebenarnya tidak. Ya tidak, sama seperti yang pernah saya sampaikan di Afrika, di Ethiopia itu ada suku primitif yang kakinya itu seperti kaki burung unta. Tidak punya jari-jari 5. Kaki kiri kanannya seperti burung unta. Jadi misalkan suku Hadza yang terakhir kali ada sampai sekarang masih mempertahankan gaya hidupnya, itu ya bukan keturunan Nabi Adam. Walaupun di dalam cerita-cerita di dalam kitab ini ada catatannya bahwa Yafits ya itu menurunkan orang-orang Turki, Ya'juj Ma'juj, Joj Ma'juj dan Sekolibah. Tapi Ham menurunkan orang-orang Sudan, orang-orang Egypt atau Kipti atau Mesir asli, penghuni Mesir, penduduk Mesir asli kan Egypt atau Kipti dan Ethiopia atau Al-Habsyi. Tapi tidak semuanya benar. Karena apa? Sebelumnya di Afrika bagian selatan itu sudah banyak manusia. Sebelum Nabi Adam sudah banyak manusia. Cuma beda rasnya itu saja. Nah, sama dengan kayak kucing sama macan sama singa sama geracan ya. Kan beda-beda. Macan pun ada tutul, ada loreng, ya, ada macan putih, macan hitam, macan Jawa, macan Sumatera dan seterusnya. Ya sama seperti itu. Jadi tentang tasamuk ya, surah Al-Istifadhah ini boleh jawas saja. Misalkan tentang ini tentang Bani Qahtan, bahwa Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini termasuk keturunan Bani Qahtan. I'lam arsyadakallahu ta'ala ana qad zakarna fil babir rabi' katsiran min butunil qahtaniyah. Ketahuilah, semoga Allah memberi hidayah petunjuk kepada engkau.
Saya sudah menyebutkan di bab yang keempat. Begitu banyak keterangan dari anak cucu, ya, keturunan dari Bani Kohton. Dan kebanyakan mereka berasal dari keturunan-keturunan dari asal-usul Bani Himyar dan Kuhlan. Karena annal asy'ariyin min butuni kahlan. Jadi Asy'ari, ya, masuk ini adalah suku Al-Asy'ari, suku Asy'ari, itu berasal dari klan Kahlan juga. Dengan baca sendiri, alhamdulillah, ini banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mau Rizky Kurniawan, DVS shooting versi Pramono Anung. Nggih. Nah, ini saya kadang-kadang baca ini. Nah, ini untuk kitab Nasrul Mahasin, panjenengan teruskan sendiri. Nanti kalau saya gampang, nanti jenengan download dan jenengan cek print out bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan panjenengan guna menghargai karya tulis panjenengan. Pak Ahmad Selamat, kami arus bawah dan akar rumput bagian membersihkan Habib-habib dan budak-budak Yaman. Tapi tetap sabar, kadang menyadarkan orang yang belum sadar itu perlu kesabaran yang ekstra, Pak Ahmad Selamat. Kadang-kadang malah kita yang dimusuhinya. Dimusuhi wong niat kita baik, malah justru dianggap kita ini ngajak musuhan dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membahas tulisan panjenengan. Ini nggak ada kata mutolaah belajar sebelumnya karena kesibukan saya. Mohon maaf. Pak Hermohot, salam Yai. Waalaikumsalam. Kiai Gus yang kekeh bela Habib sampai mati masuk dosa besar atau tidak? Mereka banyak penjilatnya yang tidak ngerti apa-apa, hanya manut kayak kebo. Dosa besar. Karena apa? Rela Nabi kita direndahkan martabatnya. Contoh, menyampaikan hadis-hadis maudhu itu, dan bahkan di dalam kitab Faidul Asror, ya, ada 3 Habib yang datang ke makamnya Rasulullah di Madinah. Lalu Kanjeng Nabi bangkit dari kuburnya. Penghinaan, ya, menurut saya penghinaan. Jadi saya tidak tega. Asli, bangkit asli, mencungul dari makamnya Kanjeng Nabi. Bukan penglihatan secara kasfi atau bil koordinati atau pas dimensi tertentu, frekuensi murni, tidak, tapi asli, ada kitabnya. Lah ini kan pelecehan. Lah terus para gus kiai kuyaha, ya, gawagis ulama merestui, mendukung semua, ya, sama dengan mendukung supaya umat Islam ini bodoh dan tersesat dari jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim itu. Padahal setiap doa yang kita baca wajib di dalam sholat kita. Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selain dari Shiratal maghdub dan Shiratal dallin. Sirat yang ghairil mustaqim. Agar kita dijauhkan oleh ilahi dari jalan-jalan yang sesat ini. Di antaranya adalah cara kerja Al-Kadzab. Termasuk di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Kadzab. Siapa yang mengatakan Al-Kadzab? Imam Az-Zahabi sendiri ketika membahas tentang hadis yang sering disampaikan oleh Habib Segaf bin Hasan Ba'arun, mu'alif Sholawat Busyra minal Pasuruan. Ya. Jadi nanti kalau misalkan tidak terima dengan kritikan saya ini, adu data, kalah. Kalah, kalian pasti tetap akan kalah. Karena apa? Kalian tidak, wahai para Habib, ceramah berdasarkan ilmiah dan ilmu yang Islamiyah. Ada dasar utama Quran, hadis, ijma' qiyasnya. Nggak ada. Ngawur sesuai dengan hawa nafsu Anda, seenaknya, tidak peduli dengan generasi setelah Anda nantinya. Santri-santri diceritani dengan cerita-cerita khurafi,
akhirnya akan menjadi tumpul otaknya. Nggih, Pak Hermahut, dosa besar. Karena apa? Wajib membela marwah Nabi kita. Ada Nabi kita dilecehkan oleh orang yang sengaja melecehkan, ya maka kita harus menolaknya, melawannya, meluruskannya. Wajib itu, wajib. Man ra'a minkum mungkaron kok falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa biqalbihi. Itu Pak Hermahut. Nggih. Jadi taklid buta para ulama atau gus atau kiai kita itu mereka akan menanggung dosanya. Ada dosa, iya. Karena apa? Alasannya adalah rela nabinya dihina. Nah, agamanya dilecehkan. Nah itu, nggih. Pak Supardianto, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Zaman akhir banyak yang pintar ngaji, tapi masih banyak yang nggak bisa ngaji diri. Seperti Pak Alawi selalu merendahkan orang lain. Anehnya mau yang pintar ngaji dijadikan jongos-jongos malu-maluin. Okay. Ada taktik seperti menundukkan ular. Itu pegang apa dulu? Kepalanya. Nggak bisa megang ular, kita pegang ekornya. Sementara untuk tahap pertama dipegang ekornya, tapi intinya ke kepalanya. Umat Islam juga begitu, peganglah kepalanya. Siapa kepalanya? Yo kiai-kiai terkenal yang ada. Pengasuh Ponpes Hidayatul Mubtadiin, Mubtadiat Lirboyo Kediri. Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Pengasuh Ponpes Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Pengasuh Ponpes Gontor, nggak bisa seperti ini. Kalau Gontor sulit ya. Gontor sulit akal. Ilmiah apa enggak? Lah Gontor sulit. Kalau selainnya Gontor, misalkan Pondok Salafiyah itu gampang. Cekel kepalanya kiainya, kasih bonus kerjasama, lulusan pesantrennya bisa lanjut studi ke Al-Ahqaf University sana atau ke Tarim Darul Mustafa. Bisa membawa 10 orang santri masuk ke sana, kan sudah jadi wali, ya kan? Dapat bonus ya mungkin 2 juta, 3 juta tergantung ya. Apalagi plus nanti ada umrah plus Tarim lah. Kita akan ziarah ke makam wali-wali yang ada di Tarim sana. Imam Abdurrahman Ad-Daibai nggak kenal Tarim sebagai kota suci para wali, nggak ada catatannya. Ibnu Samurah dalam kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman juga, ulama Tarim itu nggak ada dari kalangan Ba'alawi. Padahal beliau hidup pada abad 6 Hijriah. Nggak tercatat di sini Al-Faqihil Muqaddam di Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Tobaqat Fuqaha'il Yaman, ya. As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, Tobaqat Sulaha'il Yaman, Tobaqatul Khawas al-Sidqi wal Ikhlas, dan ditambah kitab Nasrul Mahasinil Yamaniyah fi Khasaisil Yaman wa Nasabil Qahtaniyah. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang mengada-ada, itu berdasarkan sumber dari internal Ba'alawi. Gitu. Jadi begitu, nggih. Jadi pegang kepalanya. Cara menundukkan ular itu pegang kepalanya. Kalau kepalanya sudah dikuasai, dilakban mulutnya, masukkan ke keranjang atau sak, ya, karung, ya, sudah ditundukkan. Begitu juga umat Islam Indonesia. Pentolan-pentolan ulama-ulamanya ini pegangan. Kalau sudah kepegang lah, paling ekor-ekor ya, tubuh dan ekornya paling mengikuti ya. Buktinya, faktanya seperti ini. Nggih Pak Supardianto. Nggih begitu. Jadi direndahkan ya nerima saja. Wong yang merendahkan itu cucu Nabi kita. Katanya. Mas Anom, Kiai, mohon ditanggapi Habibah Rahma Sadita Al-Jufri soal puisi hinaan kepada mantan Presiden Jokowi. Kenapa Habib laki dan perempuan ucapannya bisa sama kotor? Darahnya kotor, bukan darah suci Nabi. Tidak hanya Dek Rahma Sadita Al-Jufri saja. Ada seorang Sarifah, siapa dari Lampung itu ya? Ya, Sarifah Al-Kaf pokoknya, dari marga Al-Kaf itu, anak kecil, ya, masih duduk di bangku SMP itu, kata-katanya tuh, kayak nggak pernah dapat pendidikan moral Pancasila saja. Jenengan cari, jenengan tracking di YouTube,
Syarifah, siapa ya namanya? Pokok Alkaf dari Lampung gitu aja, langsung muncul semua. Kalau ucapannya itu, ya kritik, ya kritik. Kritik membangun itu boleh di alam demokrasi Indonesia, boleh, tetapi tidak seenaknya. Itu. Lah, masalah Pak Jokowi ini, ya misalkan ya, saya kan pernah mengatakan, ada hukum usul fikih dan hukum umum yang ada di negara kita. Segala sesuatu yang sudah kadung terjadi, ketika sebelumnya itu dilarang, maka diperbolehkan. Coba saya tanya seluruh rakyat Indonesia, ya, seluruh rakyat Indonesia. Pak Joko Widodo itu pernahkah jadi presiden 2 periode? Pernah kan? Dan itu presiden panjenengan kan? Iya kan? Iya, ya sudah. Sudah kadung terjadi, bagaimana lagi? Kalau diusut-usut ijazah palsu, ya nanti mundur sampai ke jadi wali kota Surakarta. Jangan terlalu fokus ya untuk membahas sesuatu yang kurang produktif di negara ini. Gitu loh. Ayo fokus bersama. Kami ini sudah berhubungan dengan kawan-kawan yang akan mengentaskan ya problematika kehidupan bangsa, ekonomi bangsa dan negara kita. Di sisi yang lain ada orang-orang yang ribut masalah ijazah saja. Masa lalu itu, ya memang aturannya aslinya, normal ikhtiarinya itu ya nggak boleh. Jadi presiden itu harus S1 misalkan sarjana. Terus masalah palsu atau tidaknya, ya wallahu alam. Wallahu alam. Kadang-kadang kita ini tidak mampu mengambil pelajarannya. Apa pelajarannya? Ternyata ijazah itu tidak menjamin orang bisa sukses. Boleh ijazah itu penting ya, tapi sama seperti orang China itu, kompetensinya, potensi keilmuan, keterampilan, keahliannya. Itu. Jadi misalkan jadi anggota DPR ijazah palsu, ya silakan diproses kalau belum terjadi. Lah kalau sudah kadung terjadi, ya bagaimana lagi? Bagaimana lagi? Bahkan ini saya itu pernah ya, banyak kedatangan orang-orang berkonsultasi, ada orang pacaran, anak-anak itu hamil duluan. Ya. Terus mau menikah di KUA sebagai bukti dari taubatannya, dia tanggung jawab mau menikahi pacarnya yang hamil itu. Terus bagaimana hukum anaknya itu, apakah anak zina? Ayo. Kalau menurut mazhab Syafi'i, anak zina boleh dinikahi sendiri jika wanita oleh orang tuanya. Gila apa enggak? Coba. Kalau menurut saya tidak, itu ya anaknya. Kecuali ketika istrinya itu hamil dengan pria lainnya. Nah itu beda bahasannya. Dia sama seperti yang sering saya analogikan. Sebenarnya jarak aman ketika mobil berhenti itu kan ya 3-5 meter lah. Nggak boleh mepet-mepet ya, nanti akan kesenggol belakang atau depannya. Bangun rumah itu dari jalan raya itu ada garis sempadan 5 meter itu minimal. Kalau sungai besar, dinas pengairan itu bisa 10 meter kalau sungai besar. Tidak boleh didirikan bangunan. Izin kayak apa? Mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, dinas PU, bina marga, nggak akan diizini. Tapi kalau sudah kadung terjadi, lah bagaimana lagi? Mau di Jakarta itu kalau dipaskan semua, rumahnya tuh hilang habis semua. Wong kali-kali di pinggir sungai itu rumah padat di Jakarta Barat itu ya. Ya, kalau di Surabaya ini banyak. Dinas bagian irigasi, ya, pengairan itu ya. Ditutup jadi rumah semua permanen. Itu sebenarnya nggak boleh itu, haram. Tapi sudah kadang terjadi, apakah boleh? Lebih mana sekarang terjadi? Sama seperti tadi yang saya sampaikan. Ini bahaya. Karena yang menyaksikan ngaji ini adalah orang-orang dewasa semua ya. Maka saya sampaikan ini. Nanti kita bahas lagi lah. Silakan dihujat saya. Ya. Karena memang ya begitu faktanya. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bahaya dalam hal nikah dalam kondisi hamil. Nikah dalam kondisi hamil itu sah menurut KUA. KUA tidak meneliti, tidak menyumpahi ya apakah yang menghamilimu itu suamimu yang sekarang ini atau tidaknya. Tidak. Wes pokoknya sesuai dengan fakta yang ada.
ya sudah. Lah nanti yang berbicara adalah hukum agama. Ketika hamil dengan pria lainnya, maka ini bukan anaknya secara biologis, tetapi secara administrasi, ya anaknya itu bisa adopsi. Tapi ditulisnya itu di situ tuh kandung karena ada surat nikahnya. Nanti kita bahas lagi lah masalah ini. Pernah maling nang kakang samin pengen ikut terbang. Macan loreng Jember saya lulusan pondok pesantren Al-Falah PO Box Ploso Mojo Kediri. Tapi sekarang lihat makam Kiai Jazuli Cicik sudah dihias seperti makam Habib. Makamnya Mbah Jazuli Usman masuk dihias seperti Habib nih. Saya masih belum kesana lagi Pak Macan Loreng. Kalau dihias seperti Habib Ba'alawi ya terlalu. Seperti makam Mbah Said Ali Rahmat Sunan Ampel terlalu. Gitu. Jadi nanti kita bahas lagi. Jadi kita harus berwawasan. Ada fikih kontemporer, ada fikih terkini, ada fikih peradaban, ya, ada fikih ekonomi, ada fikih siasi, macam-macam. Nanti kita bahas lagi, Pak Supardianto. Mas Anom, yai, mohon Mas Anom kok, nanti Mas Anom jenengan lacak lagi seorang Syarifah Al-Kaf dari Lampung, ya, itu ngomongannya tambah panas itu, pedih seperti ini gambarnya, menyala panas sekali kedengarannya. Bu Sensita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya wali tarim dengan wali non tarim akan selalu berlawanan arah penghambaan. Wali tarim memuja leluhur dan sama klannya, sedang wali non tarim berusaha memuja Allah dengan sebaik-baiknya penghambaan. Kalau ada yang mengatakan saya nggak percaya karomah, oh salah besar. Guru-guru saya itu jadab majadub, mayoritas jadab dan majadub. Dan ya pernah bertemu Nabi Khidir, Balia Ibn Mung, tapi di dimensi, saya terangkan secara ilmiah, bukan secara zohiriyah. Ya. Jadi saya jelentrehkan, oh ini kita pas dalam suasana frekuensi yang berbeda dari frekuensi biasanya. Sama seperti ya ketika suami istri lah ya, Bu Zenzeta kan pernah punya suami. Ketika ada hasrat dengan suami, itu kan beda suasananya. Ketika dulu panjenengan melahirkan anak pertama, ya, ketika suami mengingat jeritan panjenengan ketika melahirkan, ya tidak akan hasrat lagi. Ya, suasananya dirubah, dimensinya dirubah. Sama seperti ketika kita nyelawat, ya, takziah. Dengan waktu kita hadir di resepsi nikah. Suasananya beda. Ini namanya dimensional. Dimensi, frekuensi yang berbeda. Sama seperti ngaji malam hari ini. Ya, ketika jenengan menyimak saya kan rasanya tuh ayem, tentrem, bahagia. Karena memang dimensi di atas dimensi normal seperti ini. Yaitu di atas langit sana. Jadi suara ini dibawa oleh sinyal wifi, diangkat ke atas stratosfer sana, lalu ke mesosfer, dari mesosfer dipancar ke tempat panjenengan semua berada. Jadi dimensi langit itu. Jadi wali-wali yang Ba'alawi beda dengan wali non Ba'alawi. Kali wali non Ba'alawi itu ya bukan berarti saya belani, enggak ya yang benar saya bela, yang salah saya bela, yang tidak saya bela. Tapi kebanyakan beda karena wali-wali Ba'alawi itu berdasarkan brandingan, saling memuja dan memuji sesama klan. Pasti begitu, pasti itu. Jadi misalkan Habib Mundir Al-Musawwah itu kan orang biasa. Dulu itu waktu belum jadi apa-apa itu tidur di emperan, diusir orang. Setelah jadi orang hebat lalu dipuja-puji. Asy-Syahir Al-Fadil Habib Mundir Al-Musawwah. Ngapusi. Nah, khol yang pertama begitu. Khol yang kedua lebih hebat lagi. Khol yang keempat, kelima, ke-10 dan seterusnya tambah dipoles setiap ada penceramah yang berbicara di acara kholnya. Ini namanya branding, framing, setting. Nggih, begitu Bu Sensita. Jadi yang dipuja sebagai penghambaan paling utama wali non tarim itu memang Allah Ta'ala. Tapi kalau wali tarim itu bukan Allah Ta'ala, leluhurnya. Leres panjenengan Bu Sensita. Pak Santri Goib, kenapa PWI banyak konflik?
Satu, pengunduran diri Yai Salim, pendiri PWI. Dua, pemecatan Yai Syarif dan dari Panglima. Tiga, dibekukan PWI Jabar. Empat, dan terbaru PWI Jatim. Nggih, Pak Santri Goib, saya ini berada di tengah saja. Karena saya tidak memburu menjadi posisi terkenal di mana saja. Cuma dalam berdakwah, berjuang memang perlu organisasi yang menaunginya. Oleh sebab itu saya pun akan mengikuti kebijakan yang bermaslahat untuk semuanya. Tidak hanya berguna untuk PWI LS saja, tapi nusa, bangsa, dan agama secara keseluruhannya. Tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama, tapi juga untuk Muhammadiyahnya. Sama, kita ini lebih ya netral saja dalam hal ini. Ada kelebihan ya dan ada kekurangan. Masalah konflik-konflik ini sejak dulu. Pak Karno itu dulu juga konflik dengan kombatan dari Lampu Batang. Siapa? Pejuang dari Bugis, Sulawesi Selatan itu. Yang berontak itu. Dituduh sebagai penggerak DITI itu. Kahar Muzakar. Padahal Kahar Muzakar itu pahlawan. Kahar Muzakar itu, wah dulu tuh perang di Jawa, di Jogja gak karu-karuan. Seorang pemberani sejak dulu. Tentara Bugis itu disewa oleh Kesultanan Mataram Islam dalam setiap peperangan. Pemberani-pemberani dari Bugis itu, Luwu, Bugis, ya, Makassar, itu tentara-tentara pemberani. Bahkan ada yang katanya dimakamkan di Malang itu ya. Itu kan ada yang Karaeng Galesong. Tapi kalau di Surabaya ini ada namanya Desa Ngesong. Jadi kabarnya Karaeng Galesong dimakamkan di situ, tapi ada makamnya di daerah Malang Selatan itu ada. Ya, Karaeng Galesong itu ya dulu klop dengan Untung Suropati ya, bersama dengan pejuang dari Madura ya, macam-macam. Banyak yang berasal dari Bugis juga. Jadi biasa konflik-konflik itu. Ya, intinya manusia itu tidak terlepas dari hubud dunia wa ma fiha. Tapi kita harus sadar bahwa cinta dunia itu adalah sumber dari segala malapetaka. Nanti insya Allah ke depannya ya, kami ini akan menjadi makmum yang Mahdi, yang baik terhadap Imam Mahdi yang ada. Insya Allah Imam Mahdi itu tidak mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, ya. Beliau seorang yang benar-benar pandai dalam membaca situasi dan kondisi, terus akan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, dan akan menyeluruh ke seluruh negeri, tidak hanya Indonesia, tapi juga di luar negeri. Insya Allah seperti ini. Ya, saya akan menjadi makmum yang baik, makmum Mahdi. Jadi saya bisa mengadopsi ya, falsafah Ki Hajar Dewantara seperti ini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karasa, tutwuri handayani. Jadi masalah pemecatan-pemecatan ini ya itulah konflik-konflik. Semoga dengan adanya perbedaan pendapat, bukan pendapatan ya, menjadi pemacu untuk semakin maju ke depan. Diambillah sisi kemaslahatan. Nggih Pak Santri Goib, nggih semoga khilafiyah itu menjadi rahmah bagi semuanya. Nanti kalau disalahkan semua ya salah semua, nggak ada benernya. Jadi intinya ini masih dalam penjajakan menuju kedewasaan. Ya, PWLS kan baru ya 2023 yang lalu, baru 2 tahun ini resminya. Kapal siar di Jabar berkat karya dan terobosan Gubernur KDM, Mbak Alawi dibungkam habis. Bagaimana dengan Jatim Yai Adem Ayem? Kita itu punya gubernur apa tidak sih Yai? Ya, Pak Kapal Siar ini termasuk orang Jawa Timur. Masih wait and see, masih menunggu dan mendengar, melihat perkembangannya. Mbak Khofifah Indar Parawansa itu masih menunggu, masih mempelajari informasi dari kami-kami ini loh. Mbak Alawi kok apa? Belum kenal Mbak Alawi, ngerti ini Habib itu turunan Kanjeng Nabi ngono lho. Saya ngomong ngono sapa ya ulama-ulama kiai-kiai ya ngono omongane. Tapi sekarang ini sudah mulai enggak hanya tertawa tersenyum saja ini. Mbak Khofifah Indar Parawansa jangan mendekati orang-orang kaya. Haji Her dari Pamekasan Madura yang juragan Bako itu sing kaya-kaya jenengan dekati. Yo namanya orang kaya, bisa ngundang siapa saja.
penguasa itu akan kalah tunduk dengan pengusaha. Seperti Haji Her itu di Habib Lutfi aja sowan ke sana kok. Mbak Khofifah Indar Parawansa gubernur Jatim 1 loh ya sowan ke sana. Yang penting kan sangu nih. Jadi begitu Mbak Khofifah, jangan hanya mendekati orang kaya, dekati orang-orang miskin itu. Merakyat. Pak Jokowi dulu kan ya slogannya kan merakyat, gorong-gorong dan merakyat, ya kan. Tapi kadang-kadang berlebihan itu ngelempari bantuan itu nggak baik. Jangan niru Balawi, kalau bantu dilempari nggak menghargai. Gitu, nggih. Tadi siapa? Kapal siar, nggih. Nggih, semoga saja nanti Mbak Khofifah Indar Parawansa 5 tahun itu cepet ya. Ya. Ini kan ya balik no modal. Wis biasa itu orang politik kan begitu. Orang politik nggak bisa ditebak pikirannya. Sore dele, bengi tempe, bengi dele, sore tempe, itu biasa. Itu politikus. Tapi kalau ulama nggak boleh, ya nggak boleh. Ulama itu ya tidak. Ini hadis maudhu, ya nggak boleh jadi hadis sahih. Oh maudhu ya maudhu. Jadi kalau misalkan asbabul wurudnya sholawat busro itu ya, itu maudhu, batil, nggak boleh diamalkan. Lah kalau ada anak-anak yang pujian pas hadrohan mengamalkan, ya bertahap. Nanti kalau langsung jelek ya kagetan mereka. Ya bertahap. Tetap kita gaungkan terus, nggih, bahwa itu tidak boleh. Nggih. Jadi sebenarnya sudah ada dana besar ya untuk menata sumber daya manusia Indonesia. Dan kami ini sebagai agennya tanpa gaji. Ya ini ayo bareng-bareng menata supaya bisa menerima derajat harta tahta pemberian Allah Ta'ala di Indonesia melalui sumber daya alam kita, gitu loh. Ini sudah dipesan oleh guru-guru. Kalau sudah siap, maka insya Allah berkah akan turun dari seluruh penjuru yang ada. Baik dari luar negeri, ya. Nanti semua Nusantara ini menjadi mercusuar dunia. Mercusuar dunia. Jadi begitu, nggih. Dewi Fortuna, subhanallah, nggih siap, nggih. Pak Abad Bandawa, wah bahaya, pakai langgam Jawa. Saya ini bukan Jawa sentris, itu kan ya pilihan saja. Nanti Pak Abad Bandawa bisa milih mana lagu yang paling pas, nada yang paling pas buat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kembali membaca. Bu Pak Roni Fatahillah, wali tarim, dipoles kepalsuan dengan dongeng karomahnya dan dipuja oleh klannya sendiri. Wali Allah disertai ketulusan dari kemapanan batin yang tinggi dan mahabai semua umat manusia dicintai. Mahabai itu dicintai semua umat manusia. God bayi pemalsu. Nggih, Pak Roni Fatahillah leres panjenengan. Nggih, memang begitu. Jadi wali Allah itu tidak mau masyhur saja. Guru-guru saya itu mastur, tertutup, tidak mau terkenal. Dikenalkan itu malah tambah lari ya. Nggak dipamerkan karomahnya. Karena Mbak Alawi kan dipamerno. Ayo mas turun dari langit. Ayo menghidupkan ikan yang mati. Ya, dipamer-pamer kayak sulapan. Pak Rifangga, benar kata Mukibin, bakar semit itu bagikan singa, tapi singarang. Sing ngawur, singamuan, sing adu domba, singambekan. Pak Rifangga ini pandai merangkai kata. Nah, kalau dulu di pesantren itu belajar ilmu arud. Jadi ngomong itu tertata. Nggih, matur suwun Pak Rifangga. Nggih, bintang kebenaran. Mantan Roes Am PBNU, Yai Subhan Makmun mengunjungi Kiai Maduddin. Pertanda apa ini Kiai Nur? Apakah ulama kita satu persatu mendukung pembatalan nasabah Alawi? Nggih. 95% ulama-ulama sepuh NU itu mendukung kita. Pengumuman. Saya sendiri mendengarnya. Tidak katanya, tidak. Cuma ketika mau menyampaikan ke publik, itu terbatas dengan kebijakan pemimpinnya dalam berorganisasi. Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan
Romo Kiai Miftahul Ahyar berkata husnudzon misalkan ya. Terus Wakil Rois Am berkata suudzon, ya kan berlawanan. Ini akan menjadi gesekan, suasana tidak nyaman dalam berorganisasi. Alasannya seperti itu. Oleh sebab itu, beliau-beliau kiai-kiai sepuh yang masih ampuh ya di Nusantara ini mengamanati kepada saya, ngomong ke saya sendiri. Teruskan Yai, berbicara yang lantang, tak dukung, tak doakan, begitu. Yang penting by data. Yang penting berdasarkan kitabnya, supaya mendidik seluruh umat Islam Indonesia dalam memahami literasi dan karya para ulama yang ada di dunia. Jadi seperti kitab ini ya, kan belum pernah ulama-ulama pesantren. Kitab Nasrul Mahasin, mana karya Syekh atau Imam Abdurrahman Ad-Daibai selain dari Maulid Ad-Daibai ini? Kan nggak ada yang punya. Lah sekarang kan punya. Ya sama seperti ini. Jadi ada hikmahnya dengan adanya goro-goro nasab Ba'alawi di Indonesia ini, akhirnya kitab keluar semua. Cuma kitab yang besar-besar belum saya tampilkan semua. Lah kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu 15 jilid deh. Harganya 2,5 juta. Nanti tak tampilkan semua lah, ya pamer kitab lah. Saya nggak ingin pamer kitab. Kalau di sini hanya beberapa kitab saja. Ini ya ini kitab-kitab khusus nasab, sejarah, ya, kitab Tobakot, ya sebagian tafsir yang berhubungan ya. Bukan kitab-kitab yang biasa dipamerkan di belakang layar itu, enggak. Umat Islam itu banyak kitabnya tapi minim karyanya. Kitabnya banyak dipamerkan di lemari itu, kalah dengan orang Cina. Enggak punya kitab Cina, tapi kasunyatan. Kenyataan. Wong Cina itu jenis jurang itu dari jembatan nih. Ono jembatan kaca. Wah jenenge jurang, gunung tinggi menjulang ya dinaiki dari rumah di atasnya itu. Hebatnya orang Cina itu. Manjada wajada, bener diamalkan oleh mereka. Lah kita hanya teori saja. Teori saja. Yang menemukan pesawat terbang HP ya. HP saya itu Cina, Vivo kan Cina. Ya, Oppo kan Cina. Alat-alat elektronik kita ini untuk audio kita ya Cina. WiFi ini MNC Play ya, busnya Cina. Kenapa enggak umat Islam Indonesia atau umat Islam Saudi Arabia atau Timur Tengah sana yang kitabnya banyak itu? Wah, saya kalau tak pamerkan banyak kitabnya, puluhan ribu. Tapi sekarang bisa masuk dalam satu flash disk ini. Minim karya. Karena banyak teorinya. Oleh sebab itu, ayo bareng-bareng kita amalkan bersama. Nggih, begitu nggih, Pak Bintang Kebenaran. Nggih, Pak Subhan Makmun, ini Pak Yai dari Pondok Pesantren Salafiyah Brebes. Nggih. Alhamdulillah, salam takzim hormat untuk Pak Yai Subhan Makmun, anggota Rois Am PBNU. Nggih. Monggo jenengan sudah dihadiahi oleh Kiai Haji Maduddin Usman buku tentang batalnya atau ulama Nusantara menggugat nasab Ba'alawi. Jenengan pelajari. Itu sudah 99,9% benar isinya. Kalau yang karya dari komplotan itu 99% salah, gak sesuai dengan referensinya. Oke, begitu oke. Bintang Kebenaran. Kang Samin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Makam Sunan Ngerang ada 2 di satu kecamatan. Yang satu Ba'alawi, tapi yang bukan Ba'alawi menurut beberapa sumber silsilahnya terlalu dekat sampai ke Rasul. Bagaimana menurut Pak Kiai? Sudah saya sampaikan 2 tahun yang lalu, Kang Samin. Saya diprotes oleh yang pro dengan Pekuwon. Hubungi saya langsung. Dibuktikan dengan ini itu lah. Saya kan sedikit-sedikit ya punya ilmu ronsen. Kenapa saya tidak percaya makam Mbah Sunan Ngerang di Pekuwon Juwono itu? Karena di situ, di sekitarnya itu ada makamnya Ki Ageng Selo. Lah Ki Ageng Selo itu makamnya itu digerobokan. Ini berarti kan jiblaan nih, kopian. Terus di situ pengelolanya lebih dekat dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Walah sama saja, jadi Ba'alawi. Sunan Ngerang di Pekuwon itu Ba'alawi. Masalah kasunanan yang ada di Jawa dan sekitarnya, ya, Baruna juga, Dharmasraya, Sumatera juga, pokoknya Sunan itu ada badan
kepurbakaan dan sejarah yang ada di Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kalau di Jogja kan Kasultanan, ya, Ngayogyakarta Hadiningrat. Lah, yang direstui oleh Kasunanan dan Kasultanan itu yang ada di Dusun Ngerang. Dusun Ngerang itu ada batu nisan yang identik sesuai dengan tahun sebelum Majapahitan. Jadi Sunan Ngerang ya ada di Dusun Ngerang. Nah, Sunan Pekuwon ya ada di Pekuwon. Kan gitu enaknya ya. Nek Ki Ageng Selo ya ada di Dusun Selo, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah sana. Sebelah sebelah selatannya Pegunungan Kapur Utara. Kan begitu. Jadi sama seperti Sunan Prawoto. Sunan Prawoto tuh makamnya di mana? Ya di Prawoto. Kalau yang satu di atas itu dukungannya Habib Lutfi bin Yahya, ya bukan, itu baru saja kemarin. Itu Tabek Prawoto, pengikutnya Sunan Prawoto Bagus Mukmin itu. Sunan Prawotonya, Sunan Prawotonya. Gitu, Kang Samin, Jadi begitu, Kang Samin. Nanti kalau ada informasi terbaru jangan tulis lagi. Habib Buya. Kelakuan Mbah Alawi sudah nyata selalu ngeklaim karya tokoh sejarah orang lain. Kok masih dibela para pemimpin NU seperti Maulid Adibai ini dari Syekh Abdurrahman Adibai? Enggak, yang bela itu membabi buta. Taklidnya taklid Buddha. Pak Habib Buya, Habib Yuya. Enggak. Jadi tidak boleh. Sekarang ini zamannya by data, ya, fakta, ya, melalui penelitian yang nyata. Jadi kalau memang Habib Alawi ini kelakuannya jelas mau merampas negara, sejarah bangsa diobrak-abrik semua. Sama seperti ini kan dasar utamanya pegangan mereka, dekengan pusatnya Habib Alawi adalah Sultan Hamid II, ya kan? Penemu burung Garuda sebagai lambang negara. Alah. Burung Garuda itu tidak ada di Tarim Yaman sana, nggak ada. Sebelum Majapahit berdiri, kerajaan Samudra Pasai, ya, itu benderanya itu burung Garuda. Sultan Zainal Abidin dengan tracking, ya, lambang Kesultanan Samudra Pasai Aceh tahun 1200-an Masehi. Apa akan tampil? Burung Garuda. Burung elang, burung Garuda itu ada di tempat kita ini. Itu loh, nanti kita bahas lagi, Terus berikutnya ini saya kadang-kadang tak gonta-ganti ini. Pak Ahmad Syarif Mahmudin, tetap sabar menghadapi para kibin karena mereka para kibin saudara kita semua. Harus sabar, telaten. Harus sabar dan telaten, dan jangan marah-marah, ya. Harus ramah-ramah karena kalau marah-marah mereka akan lari semua. Lah masalah Rotib Al-Haddad yang saya larang ya bertahap lah. Dialihkan ke silsilah wasilah ke Imam Ahmad Ar-Rifai saja. Gitu loh. Buya atau Guru Kubah, pengarang Ijabatud Da'i yang kemarin kita kupas bersama dari Martapura, Kalimantan Selatan sana, itu terkenalnya dengan nama Guru Kubah sekarang. Kalau dulu kan almarhum Guru Sekumpul, ya kan, ya. Sekarang itu beliau jadi Guru Kubah. Guru Kubah. Ternyata masih ada duriyah ke Syekh Arsyad Al-Banjari. Torekahnya Samaniyah. Setelah kami tampilkan kemarin itu dari Kalimantan Selatan banyak yang protes ke saya. Yang benar ini ya namanya Guru Kubah atau Kiai Munawar Al-Ghazali, terkenalnya seperti itu. Padahal aslinya Munawar bin Ahmad Al-Ghazali, ya kan. Nah, kadang-kadang anaknya dipakai itu Abu Muhammad siapa itu. Jadi beliau itu sering berijazah, mengijazahkan Rotib Al-Haddad. Nah, banyak sekali para pemikir yang ada di Kalimantan Selatan yang mendukung kami, mendukung panjenengan juga dalam perjuangan ini, yakni di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat itu, pemikiran umat Islam di sana itu nggak maju-maju, stagnan. Takutnya dengan tokoh agama itu luar biasa.
Tapi akal sehatnya ditanggalkan semua. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ini klarifikasi, mohon maafkan saya yang bodoh ini. Untuk warga Kalimantan Selatan semua. Mohon maafkan saya. Karena ini fakta. Lah, seandainya bangsa dan negara ini diserang dengan senjata mutakhir terkini, sudah nggak perlu nunggu seminggu. Kalau orang-orang sumber daya manusianya seperti kita, ini, sekarang ini. Karena apa? Nggak memiliki peradaban, perkembangan ilmu dan teknologi. Padahal agama itu tidak hanya dogma, tapi juga ilmu pengetahuan peradaban yang ada, pengembangannya, semuanya dikuasainya. Dulu ini ada semua kitab-kitab tentang kedokteran Ibnu Sina, tentang algoritma, tentang semua. Kenapa yang mengembangkan malah non-muslim? Itu kita malah ketinggalan. Itu bagaimana? Kan begitu. Nggih. Tadi nggih. Pak Zero, Bib, Hapin masih di beliau asli Nusantara. Nggih. Pak Agung Jaya. Habib hurufnya H, diganti huruf B. Aja simpel karena mereka bergejubel gaya ternak. Jangan mengatakan manusia nanti nggak apik. Saya yang diprotes. Nggih. Ibu Abi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membahas soal wali Ba'alawi, jagonya. Karena menurut mereka orang gila pun dianggap wali. Lah ini kan brandingan Bu Fadilah. Pokoknya sowan ke Habib Lutfi semua jadi wali. Dapat restunya wali. Karena yang memiliki stempel wali kutub di negeri ini itu Ba'alawi. Bahkan dunia ini. Yang megang kunci dunia ini adalah Habib Umar bin Hafid dari Darul Mustafa Tarim. Dan yang satu lagi Habib Marga bin Sumet ada di Madinah sembunyi. Kedabrus. Dunia itu kayak dikuasai, tapi nggak ada apa-apanya. Yang diandalkan tuh ngomong kayak ngono iku nek kayak Iran ngono saya sudah percaya ya. Walaupun Iran itu Republik Islam ala Syiah, tapi perkembangan ilmu dan teknologinya begitu pesat ya. Bisa menciptakan senjata-senjata jelajah ya. Termasuk mengembangkan drone-drone canggih. Lah kalau kita ini punya apa? Lawang mau menjinakkan, menghancurkan amunisi yang kadaluarsa saja perlu korban 13 orang kok. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Oleh sebab itu kita perlu dukungan Rusia dan China untuk penyeimbang ya kekuatan global dunia. Nggih, Pak C. Apakah kitab Nujum ala Ba'alawi juga mengandung kurufat Pak Yai? Nggih, Pak C. Nggih, mengandung kurufat. Nanti kita buka. Nanti kita buka kitab Nujum. Bukan Nujum ramalan itu bukan, tapi ada Nujum tafsiran dan biografinya Habib Lutfi bin Yahya. Nggih. Masih belum selesai Pak C. Nanti tak bagikan ke panjenengan. Mas Anom, Kiai. Panjenengan sekitar 1 jam yang lalu disebut di channelnya Arah 9 tentang silsilah Sunan Ngerang. Mohon penjelasannya sekali lagi tentang masalah ini. Apakah panjenengan sudah ke lokasi makam? Oh sudah, tapi diam-diam. Nggih, ada 2 kan. Yang sebelah barat itu Pekuwon. Dari Juwana itu ke arah Jakenan, jalan ke arah Jakenan. Tapi kalau yang Ngerang yang asli itu ke timurnya lagi ya sekitar 2 kilometeran lah. 2 kilometeran. Dan saya punya kerabat-kerabat keraton yang memang ya sejak dulu itu di situ gitu loh. Sejak dulu itu di situ. Dan saya juga melihat batu nisannya itu identik gitu. Identik memang zaman Majapahitan. Karena memang Sunan Ngerang ya mungkin kalau Ngerang itu kan ya kalau memang Pakuwon itu tetap Ngerang ya Ngerang 2 ya bisa juga. Mungkin keturunannya Mbah Sunan Ngerang 1. Karena yang punya istri Nyai Ageng Ngerang di Tambak Romo itu ya Kiai Ageng Ngerang yang ada di Dusun Ngerang Juwono itu. Yang menjadi gurunya Maling Kopo, Maling Kendiri, Sunan Muria, Raden Umar Said, atau aslinya bukan Umar Said, Umar Woto aslinya, Marwoto. Jadi Mbah Sunan Ngerang itu Ki Ageng Ngerang. Nggih, nanti
saya tak komunikasi dengan Kiai Muhammad, Kiai Ali Rahman, nggih, dari Arah 9 channel, nggih. Beliau seorang peneliti betul, nggih. Nggih, insyaallah. Berikutnya Pak Tudenius. Nah, ini. Pak Tudenius, pegang kepala Habibnya, terus jedotin tembok. Jangan sakno ya. Sakno nggih. Tapi kalau jenengan dipegang kepalanya, jangan mau. Jangan mau. Itu nanti mengandung unsur tipu-tipu. Ya, ini ditundukkan lalu dihipnotis. Dimasukkan ilmu-ilmu yang tidak logis. Nggih, Zero, setuju Kang TN. Kang TN siapa nggih? Tudenius, nggih Pak Zero. Berikutnya Pak Karsono bin Yahdi, jangan sampai cuma manut kayak kebo dicucuk hidungnya terhadap orang asing yang nggak terlalu paham terhadap sejarah-sejarah budaya dan adat. Nggih, Pak Karsono bin Yahdi. Harus kita miliki pendirian sendiri di negeri kita. Nggak boleh manut seenaknya. Nanti Menteri Kebudayaan kita, Mas Fadli Zon, itu juga harus merevisi sejarah-sejarah Nusantara. Sebenarnya sejarah Nusantara yang ada, misalkan Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan kuno itu bukan abad setelah 78 Masehi. Nusantara ini direstart ulang, ya gara-gara ini Jod Kudes ini juga, bukan Jod Soros, Jod Kudes. Nah ini termasuk ya Don Van de Broek juga. Ya tidak hanya itu, termasuk sejarawan-sejarawan kita ini yang pro orang luar sana. Itu justru malah memporak-porandakan sejarah kita sendiri. Nggih. Nanti misalkan nggih, selama ini kan kita memahami Candi Borobudur itu milik budaya. Enggak. Bukan. Itu monumen Nusantara, bangsa-bangsa Nusantara. Jadi jangan sampai umat Buddha Hindu mengakui bahwa Borobudur itu enggak ada. Patung Buddha itu coba sampai cocokkan dengan patung yang ada di Borobudur sana, Fuana Cakapala. Enggak pas, enggak ada. Itu wajah-wajah orang-orang kita, sebagian nanti relief-reliefnya itu ada wajah-wajah luar negeri kita. Itu bukan milik orang Buddha, milik orang Nusantara. Monumen Nusantara. Sama seperti Monas itu loh, sama seperti Tugu Pahlawan Surabaya itu loh. Apakah ini milik orang Surabaya? Ya enggak, ya milik seluruh rakyat Indonesia. Monas ya milik seluruh rakyat Nusantara. Sama dengan Borobudur ya milik seluruh rakyat Nusantara. Cuma tidak boleh sebenarnya diklaim-klaim milik agama Buddha. Enggak, Buddha itu enggak begitu. Katanya arsiteknya dari India yang akhirnya tidur di gunung Menoreh itu, itu cerita khurafat itu. Saya punya datanya. Jadi Borobudur itu dibangun tahun berapa, diresmikan tahun berapa, ya sebelum Masehi itu sudah ada. Dari Borobudur itu. Nah ini diaku saja. Bukan milik agama Buddha. Agama sebelum Buddha ada, sebelum Hindu India ada, itu di Nusantara sudah banyak berkembang agama-agama asli Nusantara, agama Dharma namanya, agama amal soleh, Dharmij original namanya. Nggih, JJ Garok. Assalamualaikum. Ngiringan ngaos Kiai Nur, sehat selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Amin. Matur suwun Pak JJ Garok. Nggih. Saya mau tanya, bolehkah kita melihat kitab agama non-muslim hanya untuk perbandingan dan demi pengetahuan? Boleh Pak JJ Garok, asalkan sudah cukup remaja dan dewasa kita. Sudah matang secara intelektual dan spiritual. Kalau belum matang, akan banyak kemandorotan, ya tinggalkan saja. Misalkan kayak jenengan Pak JJ Garok usianya di atas 40 tahun misalkan. Kalau usia nggih, kadang-kadang sekarang nggak jaminan kan usia dengan jiwa itu beda-beda. Kadang-kadang usianya tua, jiwanya muda, kadang ada orang muda jiwanya tua. Tergantung. Kalau sudah mampu mengendalikan amarahnya, emosinya, ya maka boleh sudah punya pegangan syariat yang cukup kuat, maka boleh membaca kitab Bible. Ya, kitab Bhagavad Gita misalkan, kitabnya agama Hindu, ya misalkan Tripitaka, ini nggak apa-apa, untuk perbandingan, ya supaya apa? Kita ini nanti luas wawasannya,
ada produk budaya, dan ada murni produk agama. Nanti kita mampu mengaplikasikannya ya untuk kemaslahatan hidup kita sendiri khususnya dan umumnya untuk seluruh rakyat dan umat manusia. Nggih, Pak Haji Garok. Nggih, seperti itu. Gus Haji Jazuli. Konon katanya menyusut jumlah mahasiswa di Hadramaut Yai. Alhamdulillah. Gus Haji Jazuli itu dulu lulusan Dalwa, dapat beasiswa ke Al-Ahqaf University sana. Dan sekarang menyusut gara-gara penjenengan. Gara-gara Gus Haji Jazuli yang berjuang untuk menyadarkan masyarakat Indonesia ini akhirnya menyusut. Jenengan Gus Haji Jazuli dimusuhi sama Gus Fakhrul Razi loh ya. Gus Zaim Ahmad Maksum Lasem. Jenengan kan sering Gus Haji Jazuli kan sering ziarah ke makam Mbah Sambu, Abdurrahman Sambu Lasem nggih. Ayo ingatkan bareng bersama dengan kami. Gus Zaim Ahmad Maksum itu masih muhibin akut itu. Ya, harus di brainwashing ulang supaya hilang ya. Masih terlihat kok di pasunya ini kelihatan. Oh, gara-gara kena sihir ya. Kota Tarim kena sihir, Pasir Inat kena sihir, kamar tidur dan tempat tidurnya Abu Bakar bin Salim. Luang Pasir Inat itu jenis kuburan nih. Kok dibawa ke Indonesia itu piye to? Dilelang, dijual. Enggak wedi. Yo paling pasir kong Pangandaran kan digambarin. Jadi Pasir Inat dibujui diapusi. Nggih, Gus Haji Jazuli matur suwun, nggih semoga aja berkurang, enggak usah mondok ke Tarim. Enggak usah mondok kuliah ke Al-Mukalla. Di Indonesia ini mondok ke pesantrennya Kiai Haji Madudin Usman saja. Ya, ke pondok pesantren kiai-kiai yang tidak muhibin saja. Ke pondok pesantrennya Kiai Haji Marzuki Mustamar ada. Kalau di pesantren saya jangan. Banyak yang ingin, ya tak titipan ya jangan. Banyak saya ngurusi anak-anak yatim saja. Yatim piatu duafa. Wali Songo J1 651 tahun Bani Ubaidillah imigran Yaman membohongi publik, membohongi umat Rasulullah SAW. Kitab-kitab dipalsukan, sejarah juga, nasab suci Rasulullah diaku-akui, tidak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Allah Taala nggak takut, sama Kanjeng Nabi nggak takut. Apa menurut panjenengan Pak Wali Songo J1 nggak takut. Sering saya sampaikan, hati-hati dan waspada, teliti kalau ada kitab karya Ba'alawi atau kitab karya non-Ba'alawi yang disalin oleh Ba'alawi, atau kitab non-Ba'alawi atas permintaan Ba'alawi atau hubungan kekerabatan, pertemanan, permuridan dengan Ba'alawi, perguruan dengan Ba'alawi. Hati-hati. Kitab eksternal yang dikarang nanti disalin Ba'alawi, disusupi. Qala Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Al-Musamma Risalatul Muawanah, nanti diselipkan di situ. Bisa juga. Ya sama seperti misalkan kitab Nasrul Mahasinil Yamaniyah ini. Kalau yang nyalin saya tak selipkan. Qala Al-Hajj Ruma'i Rama minal Indonesia misalkan. Kama qala fi naghamihi al-musamma bi berbohong, berdusta. Ya, ada judul lagu beliaunya kan ada nggih. Dusta atau bohong itu, nggih. Atau lagu bujur bangkai itu, ya kan. Takutlah akan menjadi bangkai setelah kematian kita. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Nanti saya kena. Ya itu misalkan ila akhirih. Nah, misalkan dan seterusnya. Misalkan saya sisipkan di sini ya nggak apa-apa, terserah saya, ya nyalin saya kok. Ini yang nyalin kan Ahmad Rotib Hamush, seorang dokter. Nah, syarahnya itu Nasrul La'ali As-Saniyah fi Nasril Mahasinil Yamaniyah. Sama seperti kitab Mirqah Su'udut Tasdik. Itu kan kitab syarahannya Sulam Taufik oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani Tanara. Ya sama seperti itu. Misalkan kitabnya Kiai Haji Madudin Usman saya sarai ya. Misalkan kitabnya Kiai Haji Madudin Usman apa misalkan Minhajun Nasabin. Saya sarai menjadi tasdik bil kitab
Minhajun Nasabin, taklif Nur Ihya Hadinegoro Surabaya, ala matni Asy-Syaikh Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya misalkan seperti itu. Nggih, Pak Ahmad Ghufroni, Pak Kiai, jazab itu mengalami hal yang dengan waktu yang lama atau hanya sementara. Jazab itu majdzub. Intinya, kuncinya harus tetap halal dan haram dipegang. Baik perbuatan, keyakinan, ataupun ucapan. Itu jazab yang syar'i. Kalau jazab yang ba'alawi, itu rata-rata nggak syar'i. Nek kadung misuh jadi jazabnya. Jadi orang Habib gila itu jazab. Belum tentu. Jazab itu bisa dalam waktu yang tidak lama, yang maksimal 3 hari saja. Guru saya itu kalau jazab itu setelah uzlah, itu paling ya kadang ya 3 hari, kadang 7 hari, kadang 9 hari. Itu jazab mendekatkan diri kepada Allah dengan menyingkir dari keramaian untuk ubudiyah khusus, munajah, muraqabah, musyahadah dengan kholqillah dulu, maksudnya melihat makhluk-makhluk Allah. Lalu mengambil ibarah dan isyarah dari pelajaran yang beliau dapatkan. Kadang-kadang omongannya nyeleneh, ya, dawuhnya nyeleneh. Lah itu namanya jazab. Tapi tidak setiap hari jazab, itu nggak ada. Nggak begitu. Majdzub itu tidak begitu. Majdzub itu sholat 5 waktu. Tetap. Ya wundu. Kalau mau sholat, mau Quran, ya saat durunge nyekel mushaf, ya wundu. Sama, itu majdzub itu begitu. Tidak boleh majdzub saya naik dewi, wes gak peduli halal harami, nggak begitu. Nggih, Pak Ahmad Ghufroni. Jadi habis benar. Nggih. Jadi ini sudah dilarang sama Pak Bambang Nuryanto. Manfaatkan akal dan mata hati agar tidak tersesat di dalam kubangan fanatik buta. Nah, ini pesannya Pak Bambang Nuryanto. Masih banyak panjenengan juru kunci Mbah Oko, Zardovasyin, Aziz Muhammad, banyak sekali tulisan panjenengan yang masih belum sempat kebaca. Insya Allah kami tetap akan mengusahakan untuk membacakan dan membahasnya di lain kesempatan. Gus Aziz Jazuli ini banyak tulisannya, matur suwun, terima kasih. Biasanya beliau setiap hari itu live streaming. Kalau saya kan selang-seling karena kesibukan kami. Pernah maling nangka, JJ Garok, banyak. Pak Ahmad Ghufroni, matur suwun, terima kasih. Kesimpulan closing statement pengajian malam hari ini adalah bahwa Syekh atau Imam Abdurrahman Ad-Daibai tidak pernah mengisbat atau menuliskan tokoh-tokoh yang ada di Yaman, baik di Yaman bagian timur yang mendekati Oman, ya, mulai dari San'a, Aden, Zabid, ya. Kalau Zabid ini kan antara 19 km dari Teluk Laut Merah, ya, itu termasuk kota tua, ya. Selain San'a atau San'a, beliau berdomisili posisi antara 900 km dari Tarim. Mestinya beliau akan mencatat dalam kitab Nasrul Mahasin Al-Yamaniyah ini tentang aulia, orang-orang soleh, orang-orang fakih yang ada di Yaman. Tapi ternyata tidak ada catatan Al-Faqihil Muqaddam Muhammad Sohib Mirbat, ya. Begitu juga Abdullah Al-Aidarus, begitu juga Abu Bakar As-Sakron, dan lain sebagainya. Tidak ada, padahal beliau hidup pada abad 9 dan 10 Hijriah. Tahun Masehinya ya 1400-an Masehi itu. Jadi ini buat perbandingan karena Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini seorang Sunni Syafi'i. Murni Sunni Syafi'i. Karyanya selalu kita baca di sini, di Indonesia ini, yakni di Ba'an, yang berkembang menjadi khadroan. Salatullahi ala tohal yamani, itu jiplak. Salatullahi malahat kawakib, tinggalkan yang Yamani. Bi Rasulillahi wal Badawi, tinggalkan saja. Ya Tarim, ya tinggalkan saja. Sholawat Busro, tinggalkan. Simtu Durol, tinggalkan saja. Kembali ke Ndibaan, Berzanjinan, Syarofil Anaman, Azaban, Nadhoman. Insya Allah
nyaman dan aman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital teramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.